Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita sambung pembicaraan kita mengenai al-ajrumiyah, ya, ilmu nahu. Kalau dalam bahasa Inggris menjadi al-ajrumiyah menjadi grammar, dari grammar, ya. Al-ajrumiyah menjadi grammar, ya. Al-ajrumiyah ini ilmu nahu, ya, ilmu tentang tata bahasa Arab, ya, ilmu nahu. Membicarakan mengenai nahu, nanti juga ada sorof, ya. Jadi kita telah membicarakan mengenai bagian-bagian i'rab, ya. Ada 4 kan, wa aqsamu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Pada video sebelumnya kita telah membicarakan mengenai raf'un, ya, rofa. Dan sekarang ini kita akan membicarakan mengenai wa nasbun, yang kedua nasab, ya. An-nasbu wa alamatuhu, ya. Nasab dan alamat-alamat atau tanda-tanda nasab, ya. Kita baca aja dalam slide ini, ya. Wa amman nasbu, nah itu kan di situ ditulis. Wa amman nasbu fa huwa fil lughati, ya, wa amma, dan adapun an-nasbu nasab itu fa huwa fil lughah, maka nasab itu dalam pengertian bahasa Arab al-istiwa'u wal istiqomatu. Al-istiwa, ya, al-istiwa ini sama dengan khotul istiwa, ya. Khotul istiwa, jadi khotul istiwa, ya. Ada garis yang membagi bumi menjadi 2, khotul istiwa, itu kan. Jadi istiwa ini garis lurus, ya. Jadi lurus istiwa. Istiwa ini lurus, ya. Makna an-nasbu ini secara bahasa al-istiwa, lurus. Wal istiqomah dan istiqomah, ya. Ya sama sebetulnya, tapi dalam bahasa Arab ada 2 perkataan. Dalam bahasa kita ini ya lurus, istiwa lurus, istiqomah juga lurus, ya. Istiqomah ini continue, ya, terus lurus terus, gak ada belok-beloknya, ya. Istiwa wal istiqomah itu pengertian secara bahasa, ya, bahasa Arab. Wa huwa fil istilahi, dan secara istilah, ya, nasab itu wa huwa an-nasbu wa huwa fil istilah, gitu maksudnya, ya. Wa huwa, dan ada nasab itu fil istilah dalam pengertian istilah ilmu nahu, ya, istilah ulama nahu, yaitu taghayyuru makhsusun. Jadi perubahan yang dikhususkan, ya. Alamatuhu, yang alamatnya, yang tanda-tandanya adalah al-fathah. Al-fathah, ya. Al-fathah, tandanya fathah, ya. Wa manaba anha, dan apa-apa yang mengganti dari fathah, ya. Jadi tandanya untuk sementara ini fathah. Selain fathah ada nanti tanda-tanda yang menggantikan fathah, ya. Tergantung dari kalimatnya. Wa yaqa'u nasbu, dan adalah berlaku nasab itu fi kullin minal ismi wal fi'li aidon. Jadi nasab ini berlaku pada setiap isim dan fi'il juga, ya. Sama dengan rofa juga pada isim dan fi'il, ya. Fi'ilnya fi'il mudhari kalau rofa. Nasab sama, ya, isim dan fi'il mudhari juga, ya. Contohnya nahu, contohnya itu ada tulis nahu. Lan uhibba al-kasala, ya. Lan uhibba al-kasala. Lan itu tidak pernah, uhibbu aku menyukai, al-kasala malas, ya. Jadi aku tidak pernah menyukai malas, ya. Uhibba karena ada amil lan, ya. Kalau dibuang lannya jadi uhibbul kasala, ya. Jadi kan ada lan jadi uhibba, jadi dia nasab, tanda nasabnya dengan fathah, ya.
Al-kasala isim jadi maf'ul ya, karena dia maf'ul jadi dia fathah, dia kena maf'ul jadi nasab. Tanda nasabnya fathah ya, al-kasala. La situ. Enggak boleh al-kasalu, enggak boleh al-kasali ya. Tetap dia kasala karena dia maf'ul ya. Jadi lan uhibba dia tidak boleh lan uhibbu, tidak boleh lan uhib tak boleh. Dia tetap lan uhibba. Lan karena ada huruf lan, tapi kalau lannya dibuang jadi uhibbu. Karena ada lan amil yang menyuruh uhibbu itu jadi uhibba. Masuk lan uhibba. Jadi bacanya uhibba, tidak boleh uhibbu ya. Jadi lan uhibbal kasala. Ya, aku tidak pernah menyukai al-kasala, malas ya. Jadi la itu dengan nasab, tanda nasabnya dengan fathah ya. Ini adalah nasab. Mari kita lihat contohnya di dalam Al-Quran ya. Nah ini contoh nasab fil ismi ya. An-nasbu fil ismi, nasab di dalam isim. Mana nasab dalam isim ya? Mari kita lihat ayat yang ke-22. Ini ayat surat Al-Baqarah ya, ayat 22 yang kita baca. Mulai dari alladzi ja'ala gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul ardo. Ardo. Ya, alladzi Allah yang ja'ala menjadikan lakum bagi kamu al ardo ya, karena ada ja'ala jadi ja'alal ardo ya. Ardo ini jadi maf'ul ya. Maf'ul itu tandanya nasab di sini. Ardo bacanya, tak boleh ja'ala lakumul ardu, tak boleh. Kalau ada orang misalkan baca Al-Qur'annya alladzi ja'ala lakumul ardu, subhanallah, salah ya. Imam misalkan baca ayat ini ya, alladzi ja'ala lakumul ardu, salah ya. Kalau ada yang paham salah. Kalau orang yang ingat juga bisa mengingatkan, tapi orang yang lebih paham itu lebih tahu dia salahnya ya. Kalau hafal nih ya, kalau hafal, kalau nggak hafal nggak tahu ya. Kalau orang yang nggak hafal tapi paham ilmu nahwu, dia bisa tahu mana yang salah. Jadi bacanya alladzi ja'ala lakumul ardo. Karena ada ja'ala fi'il, al-ardo ini isim ya. Isimnya jadi maf'ul. Jadi nasab dia, tanda nasabnya dengan fathah. Firosha. Ya, Allah yang menjadikan bagi kamu bumi. Firosha sebagai hamparan ya. Firosha ini keadaannya ya. Hal. Bumi itu dijadikan sebagai hamparan kata Allah ya. Wasama'a. Sama'a tadi do, al-ardo do. Wasama'a ini nasab juga dengan fathah. Bina'a ya. Jadi ja'ala sama'a, Allah telah menjadikan langit ya. Sama'a dia maf'ul, tanda dia isim ya. Tanda isimnya mudah aja, ada alif lam di sana kan, kita sudah belajar tanda-tanda isim, ada alif lam ya. Wasama'a jadi dia harus nasab karena dia jadi maf'ul ya. Allah telah menjadikan langit binaan sebagai bina di atas gitu ya, sebagai bina lah, bangunan gitu ya, terangkat di atas gitu ya. Terus wanzala minas sama'i ma'a, ma'an ini ya, wanzala ma'an, Allah telah menurunkan ma'an. Dan ini nasab, tandanya dengan fathah, fathahnya fathatain ya, karena dia tidak ma'rifat. Dia nakirah. Kalau nakirah jadi ma'an, tapi kalau al-ma'a ada alif lam li ta'rif ya. Jadi ini nakirah, dia ma'an dengan fathatain ya. Dia jadi maf'ul juga, maf'ul dari fi'il anzala. Allah telah menurunkan air dari mana? Dari langit ya. Begitu juga fakhraja bi minatsamarati
rizqan lakum. Akhraja biminatamar rizqan lakum. Selanjutnya fala tajalu liya andada ya. Fala tajalu lillahi andada. Jangan tajalu ni fi'il mudhari fi'il. Fala tajalu fi'il ya, tajalu ni fi'il amr ya. Fi'il nahi bukan fi'il amr, fi'il nahi ya. Fi'il nahi ini fi'il yang melarang ya. Fala tajalu dan maka jangan engkau jadikan lillahi bagi Allah andada dannya itu nasab, ini isim ya. Jangan kamu jadikan bagi Allah itu andada ya, sekutu ya. Jangan kamu jadikan sekutu, jangan kamu jadikan bagi Allah itu ilah-ilah yang lain ya kamu sembah gitu, andada. Jadi tadi al-ardo itu nasab ya, jadi nasab ya. Nasab tanda nasabnya dengan fathah. Al-ardo, as-sama'a, ma'an dan andada ya. Jadi tandanya do, al-ardo do, as-sama'a, ma'an an, andadan dan ya. Yang dua dengan fathah, yang dua dengan fathatain ya. Tapi tetap nasab. Tanda nasabnya dengan fathah, apakah fathah atau fathatain ya. Jadi jelas ya, ini adalah tanda nasab pada isim, dia sebagai maf'ul ya. Maf'ul, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Fi'ilnya ja'ala untuk yang al-ardo dan as-sama'a ya. Fa'ilnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menjadikan kan. Menjadikan apa? Al-ardo dan apa? As-sama'a ya. Kemudian fi'il anzala telah menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allah kan. Allahu anzala ma'a, Allah yang telah menurunkan air ma'an tadi maf'ul, jadi nasab deh. Jadi Allah yang menurunkan air minas sama ya, dari langit ya. Kemudian fala tajalu ya. Tajalu ini fi'il ya. Fi'il. Fa'ilnya apa? Anta, ta itu taj'alu. Fi'ilnya antum ya. Asalnya tajaluna, tapi karena ada la nahi, la untuk fi'il nahi, jadi nunnya dibuang. La tajalu andada, jangan engkau jadikan andada sekutu lillahi bagi Allah. Jadi jangan berlaku musyrik ya, dengan menjadikan sekutu bagi Allah, menjadikan ilah-ilah yang lain selain Allah. Naudzubillah ya, ini perintah dari Allah ya. Jadi andada dengan ma'an tadi ya. Jadi ini nasab di dalam isim. Isimnya menjadi maf'ul bih ya. Selanjutnya kita lihat nasab di fi'il mudhari ya. An-nasbu fil fi'lil mudhari'i ya. Tulisannya al-nasbu fil fi'lil mudhari'i. Bacanya an-nasab fil fi'lil mudhari ya. Mana contohnya? Itu ayat wa'id kultum ya Musa lan nasbiro ala ta'amin wahidin. Ini masih dalam surah Al-Baqarah juga ya. Wa'id kultum, dan ketika kamu mengatakan. Ini Bani Israel ini ya. Bani Israel ini memang kelakuannya betul-betul menjengkelkan gitu ya. Dia katakan kepada Nabi Musa, ya Musa lan nasbiro ala ta'ami wahid ya. Lan nasbiro ini fi'il mudhari. Asalnya nasbiru, tapi karena ada amil lan nasbiro jadinya ya. Jadi kalau lannya dibuang nasbiru ya. Tapi karena ada lan nasbiro. Jadi jelas ya, lan nasbiro. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa, wahai Musa, lan nasbiro,
kami tidak akan pernah sabar ala ta'ami wahid, atas makanan hanya satu jenis, ya. Jadi minta dia makan makanan yang lain, ya. Ada disebut dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah, ya. Jadi lan nasbiro, ro ini nasab. Dia tak boleh lan nasbiru, tak boleh juga lan nasbir, jadi sukun. Tak boleh, karena ada lan dia harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah, ya. Jadi bacanya lan nasbiro, ya. Ini udah jelas lan nasbiro. Kemudian di bawah sama dengan huruf lan juga, ya, karena nasab. Nanti ada selain lan an, sebetulnya an ayakuna, asalnya yakunu, karena ada huruf an ini wazan menyebabkan dia nasab, jadi ayakuna, ayakunu lahu kum fayakun, ya. Ayakuna, jadi ayakuna tak boleh ada ayakunu, ya. Ayakuna, kana dari kana, yakunu, karena ada huruf an ayakuna. Nah, kalau ada huruf lan tamassana di ayat yang selanjutnya nih, ya, ayat 80. Wa qalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ya, lan tamassana. Asalnya tamasu, ya. Tamassuna an-naru, ya. Tamassunan naru. Asalnya gitu, karena ada huruf lan, jadi lan tamassa. Asalnya tamassu, karena masuk lan tamassa. Dia jadi nasab, ya. Tak boleh baca lan tamassu lagi, karena sudah ada huruf lan. Tak boleh bacanya kalau ini juga sukunnya dengan tamassa juga, ya. Lan tamassana, jadi tak boleh lan tamassuna, ya. Kalau ada yang baca lan tamassunan naru, salah. Karena ada huruf lan harus nasab. Tanda nasabnya dengan fathah, ya. Jadi lan tamassanan naru, ya. Kata mereka, api an-nar ini, an-nar tidak akan menyentuh kami, katanya. Melainkan hanya sedikit hari aja, sebentar aja, ya. Nggak lama-lama gitu. Ini orang-orang musyrik nih, ya. Kemudian di bawah lagi itu ada fala yukhlifallahu ahdah. Fala yukhlifallahu ahdah, ya. Ini asalnya yukhlifallahu yukhlifu asalnya, tapi karena ada huruf lan jadi bacanya la yukhlifa. Tak boleh lagi la yukhlifu karena ada huruf lan, ya. Jadi setiap ada huruf lan dia mesti nasab, tanda nasabnya dengan fathah, ya. Jadi tetap bacanya fala yukhlifallahu ahdah. Fala yukhlifallahu ahdah, ya. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya, ya. Jadi Allah tidak pernah menyalahi janji. Kalau Allah sudah berjanji, Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya, ya. Jadi kalau orang-orang kafir musyrik akan dimasukkan an-nar, Allah akan memasukkannya ke dalam an-nar, ya. Kekal selamanya di dalamnya, ya. Bukan sebentar, berarti mereka katakan lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah, ya. Tapi Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quran orang-orang kafir dan musyrik akan kekal di dalam an-nar, ya. Fala yukhlifallahu ahdah, maka Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya, ya. Jadi lan nasbiro, lan tamassa, la yukhlifa, ya. Jadi tak boleh bacanya lan nasbiru, lan tamassu, la yukhlifu, tak boleh, karena dia ada huruf lan, dia mesti nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Jadi bacanya lan nasbiro, lan tamassa, la yukhlifa, ya. Allahu Akbar, ya. Indah kalau kita paham tentang ilmu nahu. Jadi membaca Al-Quran itu kita paham, gitu, ya. Apalagi kalau banyak vocabulary, banyak mufradat yang kita hafal, ya.
senang membaca Al-Quran itu, nggak bosan gitu ya. Inilah manfaat belajar ilmu nahwu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya ya. Dengan kita membaca tafsirnya kita lebih paham sehingga kita bisa tadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran kan. Kalau orang yang nggak ngerti kan nggak tahu dia apa ini. Wa qalu lan tamassana naru illa yamam madudah. Dia tahu bacanya aja ya, walaupun dia tahu tajwid misalkan. Dia sekadar itu, tapi kalau orang yang paham, wa qalu lan tamassana naru illa ayyamam madudah. Oh, ini orang-orang musyrik ini mengatakan ya. Dia mengatakan kami tidak akan disentuh oleh an-nar selain hanya beberapa hari saja. Padahal Allah telah berjanji orang-orang musyrik dan kafir dimasukkan ke dalam an-nar kan, kekal di dalamnya. Dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya ya. Kul katakan ya Muhammad, atakhadtum indali ahda. Apakah kamu telah bukankah kamu telah mengambil janji di sisi Allah ya. Fala yukhlifalu ahda, dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya ya. Jadi jangan coba-coba ya berjanji atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah ya. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Makanya dalam Islam kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah ya untuk berjanji atau apa gitu, dia nanti harus bayar kafaroh ya. Ada kafarohnya kalau dia menyalahinya ya. Kalau dia mau tobat ya. Banyak kan sekarang Masya Allah orang berjanji ya, atas nama Allah, sumpah jabatan ya, segala macam alam. Kita sekarang belajar ilmu nahwu, jangan sampai yang lain-lain kita bicarakan, habis masa ya. Demikianlah ya contoh dari tanda-tanda nasab pada isim dan fi'il mudhari ya. Nasab tandanya adalah dengan fathah untuk sementara, tapi ada nanti pengganti nasab ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.